Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Misbah, NIM 118165, kelas Fikih Siyasah B. Langsung saja memasuki materi, yaitu materi pertama, yaitu Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang mana dalam hal ini juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi yang meliputi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, serta masalah legislasi yang berkaitan dengan bagaimana cara perumusan undang-undang, dan juga membahas mengenai lembaga demokrasi dan syura, yang mana hal tersebut merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Ruang lingkup dari kajian fikih siyasah Dusturiyah yaitu ada 5 persoalan. Maksudnya 8 persoalan, yaitu antara lain: yang pertama, persoalan dan ruang lingkup pembahasan. Yang kedua, yaitu persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Yang ketiga, yaitu persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. Yang keempat, yaitu persoalan baiat. Yang kelima, yaitu persoalan waliyul ahdi. Yang keenam, yaitu persoalan perwakilan. Yang ketujuh, yaitu persoalan ahlul wali wal aqdi. Yang kedelapan, yaitu persoalan wisyarah dan perbandingannya. Persoalan fikih siyasah Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari 2 hal pokok. Yang pertama, yaitu dalil-dalil kuli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, mikosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Pokok yang pertama ini tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kuli tersebut memiliki unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat ini. Yang kedua, yaitu aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya yaitu hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya ya. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi lain, fikih siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bidang siyasah tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan al-hal wa al-aqd, yaitu perwakilan persoalan rakyat. Yang kedua, yaitu bidang siyasah tadfiriyah, yang di dalamnya persoalan ini yaitu imamah, persoalan bai'ah, usyarah, walai al-ahdi, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu bidang siyasah qadha'iyah, yang mana di dalamnya berisi masalah-masalah peradilan. Yang keempat, yang terakhir nih, adalah bidang siyasah idariyah, yang mana di dalamnya tersebut mengenai masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Untuk selanjutnya, yaitu materi yang kedua, yaitu siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah merupakan kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstra tradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum zimmi, hudud, dan kisas, yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional. Kemudian ruang lingkup siyasah dauliyah yaitu ada 6. Apa aja sih? Yang pertama yaitu perjanjian internasional, yang kedua perlakuan terhadap tawanan,
Yang ketiga yaitu kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Yang keempat adalah aturan perang. Yang kelima adalah ekstradisi. Dan yang keenam yaitu pemberian suaka politik dan keamanan. Nah, apa saja sih dasar-dasar fikih siasah? Nah, dasar-dasar fikih siasah sendiri yaitu ada 8 asas. Yang pertama, asas pertama yaitu kemanggulan manusia. Yang kedua yaitu asas persamaan. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Yang keempat adalah asas musyawarah. Yang kelima adalah asas kebebasan. Yang keenam asas kehormatan manusia. Yang ketujuh adalah asas toleransi. Yang kedelapan adalah asas kerjasama. Nah, itulah pemaparan dari saya untuk materi yang kedua ya. Nah, yang terakhir yaitu siasah maliyah. Nah, apa sih siasah maliyah? Siasah maliyah yaitu politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan tanpa menghilangkan hak individu dan tidak menyia-nyiakannya. Sumber hukum siasah sendiri yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Dalam fikih siasah maliyah, Al-Quran sebagai sumber hukum, di mana dalam penyelesaian masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara berpijak pada Al-Quran. Surat Al-Luqman ayat 20. Yang kedua yaitu hadis. Yang kedua yaitu hadis yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan negara dan pengeluaran negara. Kemudian ruang lingkup siasah maliyah. Nah, ruang lingkup siasah maliyah itu ada berapa sih? Ruang lingkup siasah maliyah yaitu ada 8 aspek ya, yaitu yang pertama adalah hak milik, yang kedua adalah zakat, yang ketiga adalah ghanimah, yang keempat adalah jizyah, yang kelima adalah fa'i, yang keenam adalah kharaj, yang ketujuh yaitu baitul mal. Nah, yang terakhir yaitu sumber pengeluaran negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.